Sudah sejak lama, kita dihadapkan pada dua cerita besar tentang asal-usul kita. Di satu sisi, ada sains dengan teleskopnya yang bisa mengintip miliaran tahun ke masa lalu. Dan di sisi lain, ada kitab suci, dengan kisah penciptaan yang berasal dari wahyu ilahi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendamaikan dua dunia ini? Inilah pertanyaan inti yang akan kita jelajahi bersama. Dan ini bukan cuma soal perdebatan akademis loh. Ini adalah pencarian makna yang menyentuh keyakinan kita yang paling dalam. Jadi, mari kita bedah bagaimana para pemikir mencoba membangun jembatan di antara dua narasi besar ini. Oke, begini alur pembahasan kita. Kita akan mulai dengan melihat sumber konfliknya dulu. Lalu, kita akan bedah tiga cara utama untuk mencari titik temu. Pertama, pandangan bumi muda yang sangat literal. Kedua, bumi tua yang mencoba menjembatani waktu. Dan ketiga, evolusi teistik yang melihat evolusi sebagai alat sang pencipta. Nah, terakhir, kita akan mundur sejenak untuk melihat peta besar dari keseluruhan dialog ini. Baik, mari kita mulai dari awal, sumber ketegangannya. Di satu sudut kita punya kisah penciptaan dalam kitab Kejadian yang begitu puitis dan agung. Di sudut lain, kita punya cerita alam semesta yang terungkap melalui data dan observasi ilmiah. Di sini, kontrasnya kelihatan tajam sekali. Kalau kita baca kitab Kejadian secara harfiah, ya, dunia ini seolah diciptakan hanya dalam 6 hari dengan silsilah manusia yang kalau diurutkan, umur buminya cuma beberapa ribu tahun. Di sisi lain, konsensus ilmiah berdasarkan pengukuran ekspansi alam semesta dan kecepatan cahaya menyimpulkan usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun. Jauh sekali bedanya kan? Nah, dan disinilah letak kuncinya. Perdebatan ini sebenarnya bukan lagi soal fakta mana yang benar, tapi lebih ke cara membaca. Jadi, gimana sih seharusnya kita menafsirkan sebuah teks kuno yang ditulis ribuan tahun yang lalu di hadapan data-data sains modern yang kita punya sekarang? Ada bidang ilmu khusus yang menangani ini, namanya hermeneutika. Gampangnya, anggap saja ini semacam perkakas atau toolkit untuk membongkar dan memahami makna asli sebuah teks. Setiap model yang akan kita bahas nanti, pada dasarnya menggunakan perkakas hermeneutika yang berbeda-beda untuk membaca kitab Kejadian. Baik, kita masuk ke pendekatan pertama. Pendekatan yang paling langsung terhadap teks, kreasionisme bumi muda, atau yang sering disingkat YEC. Jadi, pandangan ini memegang teguh pembacaan teks yang paling harfiah. Mereka percaya umur bumi itu baru sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun, dihitung dari silsilah di Alkitab yang dianggap kronologis. Bagi mereka, kata Ibrani yom atau hari, itu artinya ya 24 jam literal, titik. Mereka juga meyakini bahwa kematian baru masuk ke dunia setelah kejatuhan Adam dalam dosa. Jadi ini adalah pandangan yang sangat historis. Argumen teologis yang mendukung pandangan ini kuat sekali loh. Teolog seperti Robert V. McCabe menunjukkan bahwa setiap kali kata yom dipakai dengan angka, misalnya hari pertama, hari kedua, dalam narasi non-nubuat di Perjanjian Lama, itu hampir selalu berarti hari literal. Ditambah lagi dengan frasa jadilah petang dan jadilah pagi, ini makin memperkuat penafsiran tersebut. Tapi, ya disinilah tantangan terbesarnya muncul, terutama dari bidang astronomi. Logikanya begini, kalau alam semesta memang semudah itu, bagaimana caranya kita bisa melihat cahaya dari galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita? Nah, persoalan inilah yang kemudian mendorong munculnya pendekatan-pendekatan lain. Oke, sekarang kita bergeser ke pendekatan kedua, kreasionisme bumi tua atau OEC. Ini adalah upaya untuk mengharmoniskan teks Alkitab dengan skala waktu kosmik yang, ya, jauh lebih luas. Para penganut bumi tua ini bisa dibilang mengambil jalan tengah. Mereka sepenuhnya menerima data sains bahwa alam semesta ini usianya miliaran tahun. Kuncinya di mana? Nah, kuncinya adalah mereka menafsirkan hari penciptaan itu bukan sebagai 24 jam, tapi sebagai sebuah era atau periode waktu yang sangat panjang. Mereka tetap percaya Adam dan Hawa itu tokoh historis yang diciptakan secara khusus. Tapi mereka umumnya menolak gagasan evolusi makro. Jadi kalau kita sandingkan, perbedaannya jadi jelas banget ya. Cuma karena satu perubahan kecil dalam menafsirkan arti kata hari, efeknya kemana-mana. Ini mengubah segalanya, mulai dari usia bumi, hingga kapan dinosaurus diperkirakan hidup, bahkan sampai pada skala air bah di zaman Nuh. Sekarang kita masuk ke pandangan ketiga, evolusi teistik. Pandangan ini melangkah lebih jauh lagi. Bukan cuma mencoba mendamaikan, tapi benar-benar mengintegrasikan evolusi sebagai bagian dari rencana penciptaan ilahi. Begini, kira-kira alurnya menurut pandangan ini.
Tuhan itu berperan sebagai arsitek agung. Dia tidak turun tangan di setiap detail kecil, tapi dia menetapkan hukum-hukum alam sejak awal mula, sejak Big Bang. Nah, evolusi kemudian menjadi semacam mekanisme yang dia gunakan, sebuah proses alamiah yang dipandu oleh hukum-hukum tadi untuk menghasilkan keanekaragaman hayati. Manusia kemudian muncul sebagai hasil dari proses yang sangat panjang ini, dan di momen puncaknya, Tuhan menganugerahkan citranya, atau Imago Dei, kepada kita. Ada sebuah kutipan yang indah sekali dari Charles Kingsley yang kemudian sering dikutip oleh teolog Alistair McGrath. Kutipan ini merangkum gagasan ini dengan sempurna. Dia membuat segala sesuatu dapat menciptakan diri mereka sendiri. Jadi, kebesaran Tuhan itu bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk membuat segala sesuatu, tapi justru dalam merancang sebuah ciptaan yang punya kapasitas untuk mengembangkan dirinya sendiri. Oke, kita udah lihat 3 pendekatan spesifik. Sekarang coba kita mundur sedikit ya, untuk melihat gambaran yang lebih besar. Sebenarnya, ada nggak sih cara untuk memetakan semua kemungkinan hubungan antara sains dan iman? Nah, untuk menjawab itu, pemikiran dari seorang fisikawan sekaligus teolog bernama Ian G. Barbour jadi sangat membantu. Beliau ini menyediakan semacam peta jalan, sebuah tipologi untuk menavigasi medan yang rumit ini. Barbour mengusulkan ada 4 model hubungan. Pertama, konflik, di mana keduanya dilihat sebagai musuh bebuyutan. Kedua, independensi, pandangan yang bilang sains menjawab bagaimana, agama menjawab mengapa, jadi wilayah mereka beda. Ketiga, dialog, di mana keduanya bisa saling bicara dan saling memperkaya. Dan yang keempat, integrasi, di mana wawasan dari keduanya bisa digabungkan jadi satu pandangan dunia yang utuh. Kalau sekarang kita coba tempatkan model-model yang tadi kita bahas ke dalam kerangka Barbour, kita bisa lihat polanya. Meskipun pandangan bumi muda kadang-kadang berada dalam mode konflik dengan sains, sebetulnya baik kreasionisme bumi tua maupun evolusi teistik adalah sebuah usaha sadar untuk bergerak ke arah dialog dan bahkan integrasi. Keduanya ini adalah proyek rekonsiliasi. Pada akhirnya, memang tidak ada jawaban yang mudah. Dialog ini sebetulnya bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan tentang perjalanan kita untuk memahami 2 cara manusia dalam mencari kebenaran. Dan cara kita menavigasi dialog ini, baik secara pribadi maupun bersama, pada akhirnya akan ikut menentukan bukan hanya apa yang kita pikirkan tentang masa lalu, tapi juga bagaimana kita menemukan makna di alam semesta yang begitu luas ini.